Dasar luar biasa. Kita bersyukur pada malam hari ini kita boleh kembali berkumpul semua karena kasih Kristus. Amin. Siap untuk menyembah Tuhan pada malam hari ini. Haleluya. Baiklah, kita siapkan hati kita, biarlah kita membawa penyembahan kehidupan kita bagi kehadapan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan atas kemurahan-Mu yang selalu kami nikmati. Engkau boleh memampukan kami untuk melewati hari-hari ini Bapa. Pada malam hari ini kami anak-anak-Mu rindu untuk memuji dan menyembah Engkau. Biarlah kiranya pujian penyembahan kami ini menjadi buah harum dan berkenan di hadapan-Mu. Dan biarlah Roh-Mu hadir di tengah-tengah kami Bapa. Lawanlah setiap kami, biarlah Roh-Mu benar-benar menyala di tempat ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Ku persembahkan tubuhku persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu. Sebagai ibadah yang sejati.
Mari sembah Dia pada malam hari ini. Persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup ke hadirat Tuhan. Biarlah pada malam hari ini kita saling merendahkan hati kita di hadapan Yang Maha Kuasa. Biarkan Dia bekerja atas setiap kehidupan kita. Biar Dia yang menyertai setiap kehidupan kita. Katakan bersama Tuhan. segala pujiannya Tuhan. Semuanya Engkau yang layak untuk diagungkan di atas segala-galanya. Nama Yesus,
musim kehidupan kami. Sekali lagi katakan, Yesus ku cinta kau. Yesus ku cinta kau.
Mari sama-sama katakan, sebab Engkau nanti. Sebab Engkau
yang mengasihi setiap kami. Kuasa-Mu selalu memulihkan kami Tuhan. Hati yang baru selalu Engkau berikan bagi kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari sama-sama kita kenalkan. Yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Hadiah baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau.
Biarlah kiranya pujian penyembahan kami ini menjadi dupa yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah kiranya Engkau melayangkan setiap kami Bapa pada pujian penyembahan pada malam hari ini. Sebentar kami akan menarik dan kami akan memperlihatkan-Mu lebih dalam lagi. Biarlah kiranya hadirat-Mu semakin dalam di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan syukur sama-sama kita katakan. Amin. Haleluya. Boleh kembali kita tepuk tangan kita bagi Tuhan saudara-saudara. Katakan haleluya. Haleluya. Semangat untuk memuji Tuhan pada malam hari ini. Udah keringatan? Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan. kehidupan kita. Amin. Sama-sama kita katakan Tuhan itu baik. Amin.
Udah panas ya? Ya, itu menandakan ada semangat kita untuk memuji Tuhan, amin. Siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saudara? Haleluya. Sebelumnya kita dengarkan pujian penyembahan kita pada malam hari ini satu lagi. Bagaikan bencana siap dibentuk dalam kehidupan kami. Demikian hidup kami di tangan-Mu ya Tuhan. Siap dibantu, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibarui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh
Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Pada malam hari ini yang kau kumpulkan kami di tempat ini, untuk kami bisa bersama-sama memuji menyembah Engkau. Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Allah kami, Engkaulah pemilik kehidupan kami. Engkau sumber kehidupan kami, Engkau sumber kekuatan kami. Di luar Engkau kami tidak akan bisa berbuat apa-apa Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, kami menyadari setiap keadaan kami. Sampai hari ini kami ada karena kasih Tuhan. Sampai hari ini kami ada karena pertolongan Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, pada malam hari ini kami berkumpul, menaikkan syukur kami, menaikkan pujian penyembahan kami kepada-Mu Tuhan. Sebab Engkau Allah kami, Engkau yang bertahta atas setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat anugerah yang begitu besar yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Tidak dapat kami membalasnya selain kami bersyukur dan bersyukur kepada-Mu. Kami sudah menaikkan setiap pujian penyembahan, pengagungan kami kepada Tuhan. Dan biarlah hati Tuhan disenangkan melalui pujian penyembahan kami. Biarlah surga bersuka cita melalui pujian penyembahan yang sudah kami naikkan di hadapan-Mu. Dan berikan kami terus hati yang mau memuji menyembah Engkau Tuhan. Karena kami diciptakan hanya untuk menjadi penyembah-penyembahan. Dan biarlah kami memuji menyembah Tuhan bukan hanya dari mulut bibir kami saja Tuhan, tapi pujian penyembahan kami berasal dari hati kami yang paling dalam. Terima kasih Tuhan. Dan pada malam hari ini kami mau mendengar Engkau berbicara bagi kami melalui pemberitaan firman-Mu. Tuhan telah mendengar suara kami memuji menyembah, dan saat ini kami mau mendengar suara Tuhan berbicara bagi kami. Berfirmanlah Tuhan bagi kami setiap umat-Mu yang hadir pada malam hari ini. Biarlah melalui pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini dapat memberkati setiap kami, meneguhkan iman percaya kami, dan membawa kami semakin rindu untuk memuji dan menyembah Engkau. Urapi kami ya Roh Kudus, bukakan hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Bersama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Apa kabar semua? Iya, biarlah dengan sikap hati yang menyembah pada saat ini kita memberikan hati kita, memberikan pikiran dan telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya, izinkan Tuhan berbicara bagi kita melalui pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini Saudara. Mari kita baca firman Tuhan dalam 1 Tawarikh pasal 29 ayat 10 sampai 17. 1 Tawarikh 29 ayat 10 sampai 17. Firman Tuhan pada malam hari ini saya beri tema mengagumi dan mengakui kebesaran Tuhan. Saya akan bacakan bagi kita Saudara. Begini bunyi firman Tuhan. Lalu Daud memuji Tuhan di depan mata segenap jemaat itu. Berkatalah Daud, terpujilah Engkau ya Tuhan, Allahnya bapa kami Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamu lah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Sebab kami adalah orang asing di hadapan-Mu,
dan orang pendatang sama seperti semua nenek moyang kami, sebagai bayang-bayang hari-hari kami di atas bumi dan tidak ada harapan. Ya Tuhan Allah kami, segala kelimpahan bahan-bahan yang kami sediakan ini untuk mendirikan bagimu rumah, bagi namamu yang kudus, adalah dari tanganmu sendiri dan punyamulah segala-galanya. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, sebuah himne yang sering kita nyanyikan dari Kidung Jemaat pasal 64, Saudara. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Amin, saudara. Saudara, melalui pujian ini kita menunjukkan kekaguman kita pada Allah dan memberikan satu pengakuan bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang maha besar. Ya. Maka terciptalah lagu itu, saudara. Dia menyadari, si pencipta lagu ini menyadari bahwa Tuhan itu Tuhan yang maha besar. Kebesarannya tidak terbatas, ya, tidak terukur kebesaran Tuhan. Maka karena dia menyadari betapa besarnya Tuhan itu, maka jiwanya memuji dan menyembah Tuhan. Nah saudara, kekaguman dan pengakuan akan kebesaran Tuhan harus ada dalam setiap kehidupan orang percaya. Orang-orang Kristen yang betul-betul kagum dan mengakui kebesaran Tuhan, maka hal itu akan terekspresi, saudara, melalui pujian dan penyembahannya kepada Tuhan. Sama seperti si pencipta lagu Kidung Jemaat pasal 64 itu. Rasa kagumnya kepada Tuhan dan pengakuannya bahwa Tuhan itu maha besar, maka itu terekspresi melalui lagu yang dia tuliskan itu, saudara. Maka kita sebagai orang percaya, saudara, sebagai orang-orang Kristen, kalau kita betul-betul kagum kepada Allah yang kita sembah, kita betul-betul mengakui bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Tuhan yang besar, maka itu akan terekspresi melalui pujian dan penyembahan kita. Amin, saudara. Dari nats firman Tuhan yang kita baca tadi, saudara, kita melihat bagaimana Daud menunjukkan kekagumannya dan memberikan satu pengakuan bahwa Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang besar. Nah, pengakuan ini, saudara, diucapkan oleh Daud sebagai rasa syukurnya atas kebaikan Tuhan yang telah menyediakan segala hal yang mereka butuhkan untuk pembangunan bait suci yang pada saat itu akan mulai dikerjakan oleh Salomo. Nah, saudara, kalau kita baca dari ayat 1, saudara, ya pasal ini, saudara, ya kita melihat bagaimana Daud, saudara, bersama-sama dengan seluruh umat Israel, saudara, mereka mendukung pembangunan bait suci pada saat itu, saudara. Bait suci akan dikerjakan oleh Salomo, saudara. Maka segenap umat Israel pada saat itu bersama dengan Daud, yang mereka dengan tulus hati mempersembahkan yang terbaik untuk pembangunan bait suci itu, saudara. Nah, kekaguman dan pengakuan Daud akan kebesaran Tuhan itu, saudara, ia ekspresikan melalui pujian-pujian kepada Tuhan. Ya. Nah, saudara, ketika Daud, saudara, melihat bahwa apa yang mereka butuhkan ketika akan memulai pembangunan bait suci itu, saudara, ternyata semua tercukupi dan tersedia, saudara. Ya, dan dia tidak menyangka bahwa
jemaah-jemaah yang lain, orang-orang Israel yang lain juga turut serta mengorbankan segala hal yang begitu berharga yang mereka miliki, saudara. Maka itu mendatangkan sukacita dalam kehidupan Daud, saudara. Dalam hati Daud bahwa dia tidak menyangka bahwa Tuhan begitu baik. Dia menyediakan segala hal yang mereka perlukan untuk pembangunan ini. Maka saudara, ketika dia menyadari bahwa kebesaran Tuhan itu, kebaikan Tuhan itu begitu nyata, maka hatinya saudara, ia terdorong untuk memuji dan menyembah Tuhan. Nah saudara, mari kita melihat saudara, ya, bagaimana sikap Daud, ya, ketika dia begitu mengagumi dan begitu mengakui kebesaran Tuhan, ya saudara. Dan harusnya itu juga ada di dalam setiap hati kita orang-orang Kristen, saudara. Nah mari kita baca di ayat 10 tadi, saudara. Ya, di ayat 10 tadi berkata, lalu Daud memuji Tuhan di depan mata segenap jemaah itu. Ya, berkatalah Daud, terpujilah Engkau ya Tuhan, Allahnya Bapa kami Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Jadi saudara, yang pertama sikap Daud ketika dia begitu kagum kepada Tuhan dan dia begitu mengakui kebesaran Tuhan. Nah, sikap Daud, saudara, hatinya terbuka dalam memberikan pujian kepada Tuhan. Ya. Pujian dan kekagumannya kepada Tuhan dia perlihatkan di hadapan atau di depan mata seluruh jemaat. Dikatakan sini saudara, dia memuji Tuhan di depan mata segenap jemaah itu. Pujiannya bukan pujian yang sembunyi-sembunyi. Pujian yang dinaikkannya kepada Tuhan tidak dia tahan-tahan, saudara. Bukan pujian-pujian yang tersembunyi dan dia tidak malu-malu atau jaim dalam mengekspresikan kekagumannya kepada Tuhan. Kalau kita baca dalam 2 Samuel 6 ayat 16, saudara, bagaimana Daud ketika mereka membawa tabut perjanjian itu, saudara, ya, kembali ke Yerusalem. Bagaimana ekspresi Daud begitu bersukacita di dalam memuji menyembah Tuhan. Dia menari-nari, dia melompat-lompat, dia bersorak-sorak memuji Tuhan. Sampai istrinya sendiri pun mengejek dia, saudara. Ya. Bahkan istrinya memandang rendah Daud. Saking begitu ekspresifnya dia dalam memuji dan menyembah Tuhan. Nah pertanyaannya saudara, apa tujuan Daud menaikkan pujian dan kekagumannya kepada Tuhan di hadapan jemaah? Apa tujuannya? Kenapa dia menunjukkan kekagumannya kepada Tuhan melalui pujian di hadapan banyak orang? Tujuannya saudara bukan supaya dia pamer, tapi tujuannya adalah supaya seluruh jemaah-jemaah itu juga dapat menyadari akan kebesaran Tuhan yang telah menyediakan dan mencukupkan segala yang mereka perlukan dalam pembangunan bait suci itu. Ya. Jadi saudara, Daud itu bernyanyi di hadapan jemaah, dia bersorak di hadapan jemaah, bukan supaya dia dapat pujian, bukan supaya dia pamer, tapi supaya orang-orang lain juga ikut serta memuji dan menyembah Tuhan. Maka di ayat 20 saudara, apa dikatakan Daud kepada jemaah Israel pada saat itu? Kemudian berkatalah Daud kepada segenap jemaah itu, pujilah kiranya Tuhan Allahmu. Maka segenap jemaah itu apa saudara? Memuji Tuhan, Allah nenek moyang mereka. Kemudian mereka berlutut dan sujud kepada Tuhan dan kepada Raja. Jadi saudara, ekspresi Daud, ya, ketika dia kagum kepada Tuhan, ketika dia mengakui kebesaran Tuhan, maka tercermin melalui apa saudara? Pujiannya kepada Tuhan. Saudara, ketika kita kagum kepada seseorang, misalnya seorang suami kagum kepada kecantikan istrinya, atau sebaliknya seorang istri kagum kepada ketampanan suaminya. Ya, kalau dia betul-betul mengagumi, kalau dia betul-betul mengakui itu saudara, ya, pasti mulutnya akan mengucapkan kata-kata pujian kepada pasangannya. Betul ya? Ketika suami dia lihat misalnya
ya istrinya, "Wah, cantik kali kamu hari ini." Kan begitu ya. Hari ini aja, kata istrinya. Oh bukan, maksudnya bukan hari ini aja gitu kan. Iya. Memang kalau laki-laki satu kata aja salah bisa gitu ya. "Oh cantik kamu, cantik sekali kamu." Kenapa terucap kata-kata itu? Karena ada rasa kagum, ada pengakuan jadinya. Ya, ketika kita kagum akan kecantikannya atau ketika kita kagum akan ketampanannya, maka terekspresi melalui pujian itu, saudara. Ya. Nah demikian juga kita kepada Tuhan. Jika kita betul-betul menyadari dan mengakui bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang besar, dan jika kita betul-betul kagum akan kebesarannya, maka hati kita akan senantiasa terdorong untuk memuji dan menyembah Dia. Ya. Hati kita pasti, mungkin pun kita lagi kerja, pasti hati kita terdorong untuk memuji menyembah Tuhan. Lagi di jalan pun kita mungkin naik sepeda motor atau lagi menyetir mobil mungkin. Kalau kita menyadari kebaikan Tuhan, menyadari kebesaran Tuhan, dan kita saat itu sedang mengagumi Tuhan, maka hati kita akan senantiasa memuji dan menyembah Tuhan. Maka selalu ada pujian berkata, "Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau." Jadi saudara, pujian yang kita naikkan kepada Tuhan secara terbuka di hadapan manusia, secara tidak langsung saudara, kita sedang memberitakan dan menyampaikan satu pengakuan kepada mereka bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang besar. Ya. Ketika kita menaikkan pujian, menyanyikan pujian kepada Tuhan di hadapan sesama kita, kita sedang memberitakan kepada mereka bahwa Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang baik. Ketika kita menyanyikan pujian kepada Tuhan di hadapan sesama kita, kita sedang memberitakan kepada mereka bahwa Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang maha besar, Tuhan yang begitu baik, ya, begitu setia dan mengasihi kita. Sehingga ketika mereka mendengar pujian itu, saudara, hati mereka pun menjadi percaya. Dan itulah yang dilakukan Daud, saudara. Dia secara terbuka menaikkan pujiannya kepada Tuhan di hadapan jemaah Israel, supaya jemaah Israel itu juga ketika mereka mendengar pujian itu, hati mereka juga ikut untuk memuji dan menyembah Tuhan. Maka dimanapun kita berada, saudara, harusnya kita selalu memuji Tuhan dengan nyanyian-nyanyian rohani, ya, bukan dengan nyanyian-nyanyian yang lain, saudara. Kalau kita mungkin sedang di luar, kita nyanyikan lagu pujian kepada Tuhan, saudara, orang pun mendengar, enak juga lagu orang ini, ya. Ya, mereka memuji Tuhannya, mereka menyembah Tuhannya, mereka mengagungkan Tuhannya. Ketika orang mendengar katanya dia rokapi, gimana? Adakah berita tentang Tuhan di sana, saudara? Bukankah kita ini adalah penyembah Tuhan? Maka saudara memberitakan Injil itu bukan harus baca firman atau Alkitab. Ketika saudara pun menyanyikan pujian kepada Tuhan, jadi kan lagu-lagu rohani, ketika saudara jualan mungkin saudara, itu saudara secara tidak langsung sedang memberitakan tentang Tuhan bagi mereka. Maka jangan nyanyikan lagu-lagu yang lain. Amin, saudara. Bukan tidak boleh, tapi lihat, oh saya ini anak Tuhan. Amin. Begitu juga saat kita sedang beribadah, jangan malu-malu mengekspresikan. Apalagi jaim saat memuji Tuhan. Tadi ada lagu kita, kakiku melompat bagimu. Wah. Saya lihat dari kaca spion ada yang lompat di belakang.
Walaupun saya sendiri agak berat tadi melompatnya gitu. Jadi sebenarnya nggak boleh jaim, saudara. Nggak boleh malu. Daud itu dia nggak jaim, dia raja loh pada saat itu. Tapi dia nggak jaim, dia nggak jaga image, dia nggak jaga wibawa. Oh, saya raja. Mungkin nggak saya terlalu ekspresif kan. Dan mungkin saja akan ada mungkin orang yang tertawakan atau memandang aneh, seperti istri Daud yang pada saat itu memandang rendah Daud, memandang aneh Daud pada saat itu ketika memuji menyembah Tuhan. Tapi tidak apa-apa, karena pujian itu kita persembahkan kepada Tuhan. Amin, saudara. Ya, jadi saudara orang yang betul-betul kagum dan mengakui kebesaran Tuhan, hatinya akan senantiasa terbuka untuk memuji Tuhan. Hatinya terbuka untuk memuji Tuhan. Nggak lagi capek-capek WL mengajak, mari menyanyi bagi Tuhan. Nah, selanjutnya saudara, kita melihat bagaimana sikap Daud, ya, yang begitu kagum dan mengakui kebesaran Tuhan, yang harusnya juga ada dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Di ayat 11 berkata demikian, saudara. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Ini adalah lagunya, saudara. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran, kejayaan. Ya Tuhan, punyamulah kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Segala yang di langit dan yang di bumi kepunyaanmu. Saudara, ini isi pujian dan pengakuan Daud kepada Tuhan. Nah saudara, sikap Daud ini menunjukkan saudara bahwa ia senantiasa merendahkan hatinya di hadapan Tuhan dan sesama. Itu sikap yang ditunjukkan oleh Daud. Sebagai kekagumannya dan pengakuannya akan kebesaran Tuhan, dia merendahkan hatinya di hadapan Tuhan, dan dia merendahkan hatinya di hadapan sesamanya jemaat Israel pada saat itu. Ya, isi pujiannya tadi berkata, punyamulah kebesaran, punyamulah kejayaan, punyamulah kehormatan, punyamulah kemasyuran, punyamulah Tuhan keagungan, punyamulah Tuhan segala-gala yang ada di langit dan bumi, punyamulah kerajaan. Kemudian dikatakan Tuhanlah yang tertinggi melebihi segala-galanya sebagai kepala. Artinya di sini saudara, Daud menyadari bahwa semua hal ini adalah milik Tuhan. Semua itu adalah kepunyaan Tuhan. Maka tak ada satupun manusia yang berhak atau merasa pantas untuk memiliki hal itu. Meskipun saat itu Daud adalah seorang raja Israel, namun Daud yang adalah seorang raja tidak menjadikan kehormatan, kebesaran, kejayaan, dan keagungan itu untuk dirinya. Melainkan dia sadar bahwa itu sepenuhnya milik Tuhan dan dipersembahkan untuk Tuhan. Sebagai raja berhak nggak Daud menuntut kehormatan sebagai raja? Wajar nggak dia kalau dia diberikan kebesaran, diagungkan sebagai raja? Itu sah-sah saja. Tapi Daud tidak melakukan itu. Dia sadar bahwa kehormatan, kebesaran, kejayaan, keagungan itu milik Tuhan dan harus dipersembahkan kepada Tuhan. Dia sadar bahwa manusia tidak berhak atas hal itu, bahkan tidak pantas untuk mendapatkan itu. Daud betul-betul menyadari bahwa segala hal dalam hidupnya adalah milik Tuhan dan pemberian Tuhan. Itu sebabnya ia menganggap dirinya bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan, dan ia merendahkan dirinya di hadapan Tuhan yang besar.
Ketika dia menyadari kebesaran Tuhan itu, maka dia merendahkan hatinya. Aku ini bukan siapa-siapa. Saudara, apa buktinya? Kerendahan hati Daud yang menyadari bahwa semuanya adalah milik Tuhan. Ayat 12 berkata demikian. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada padamu. Jadi yang pertama saudara, bukti kerendahan hati Daud, dia mengakui baik kekayaan maupun kemuliaan itu datangnya daripada Tuhan. Daud menyadari bahwa apa yang telah ia peroleh, apa yang telah ia capai sampai dia duduk sebagai raja, bahkan apa yang telah dia persembahkan kepada Tuhan bersama dengan orang-orang Israel, baik itu emas, perak, tembaga, batu-batu permata, dan barang-barang berharga lainnya, itu semua berasal daripada Tuhan. Itu semua adalah pemberian Tuhan. Itu pengakuan Daud. Maka ketika dia menyadari itu adalah semua pemberian Tuhan, maka dia merendahkan hatinya di hadapan Tuhan. Saudara, hal ini juga mengingatkan dan menyadarkan setiap kita, jemaat-jemaat Tuhan, bahwa segala yang kita miliki saat ini, segala yang telah kita capai dan kita peroleh saat ini, bahkan apa yang dapat kita nikmati pada saat ini, atau mungkin apa yang telah kita korbankan kepada Tuhan, sesungguhnya itu semua adalah milik Tuhan dan berasal daripada Tuhan. Ya. Sebenarnya kita ini tidak punya hak atas apapun. Kita hanya dipercaya untuk menjadi pengelola. Maka dengan menyadari akan hal itu, maka tidak ada dasar kita untuk memegahkan diri. Itulah Daud, saudara. Ketika dia menyadari bahwa semua apa yang dia peroleh, apa yang dia capai, itu semua berasal daripada Tuhan. Itu semua karena kebesaran Tuhan yang dianugerahkan kepada dia. Maka dia merendahkan hatinya. Dia merendahkan hatinya. Tidak ada dasar bagi dia untuk memegahkan diri. Ini semua yang aku peroleh itu hasil dari peperanganku melawan musuh-musuh, hasil jarahanku dari musuh-musuh. Dia tidak katakan demikian. Tapi dia katakan itu semua milik Tuhan, pemberian daripada Tuhan, semua berasal daripada Tuhan, dan dia persembahkan untuk Tuhan. Maka saudara, ketika kita menyadari apa yang ada pada diri kita saat ini, apa yang telah kita capai pada saat ini, kalau kita menyadari itu semua berasal daripada Tuhan, maka kita akan menjadi pribadi yang rendah hati, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan sesama kita. Kesadaran bahwa segala yang ada pada diri kita adalah milik Tuhan akan mendorong kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan, mendorong kita untuk menaikkan pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Nah saudara, bukti kerendahan hati Daud yang berikutnya saudara, di bagian dia berkata, dan engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Jadi yang kedua di sini saudara, Daud mengakui bahwa Tuhan yang berkuasa penuh atas segala-galanya. Meskipun Daud tahu bahwa dia adalah seorang pahlawan, dia adalah seorang raja, seorang pemimpin, tapi ia sadar bahwa sesungguhnya yang berkuasa penuh atas segala sesuatu adalah Tuhan. Kesadaran Daud akan kekuasaan Tuhan ya terlihat dari pengakuannya yang berkata, dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Artinya apa saudara? Artinya Daud sadar bahwa kekuatannya, kejayaannya sebagai raja, sebagai pemimpin atas Israel bukan ada di dalam tangannya sendiri, tapi ada di dalam tangan Tuhan. Kebesaran Israel dan kokohnya kerajaan yang dia pimpin juga bukan karena kehebatannya, tapi dia sadar itu ada kuasa di tangan Tuhan. Nah, terbukti saudara ketika Tuhan berkata kepada Daud bahwa kerajaan yang ia pimpin nantinya akan terpecah menjadi dua, kerajaan Israel Utara dan kerajaan Israel Selatan. Maka Daud tidak bisa berbuat apa-apa saudara.
Apa yang Tuhan katakan itu pasti terjadi. Begitu juga waktu Tuhan berkata kepada Daud bahwa Salomo yang akan menggantikan dia duduk di atas tahta pemerintahan, bahwa Salomo nantinya yang akan membangun bait suci, bukan dia. Daud tidak bisa berbuat apa-apa, walaupun dia saat itu duduk sebagai raja, karena dia tahu kuasa yang sesungguhnya itu ada di tangan Tuhan, bukan di tangan dia. Dia sadar bahwa kuasa untuk memberikan kejayaan, kuasa untuk mendudukan seorang raja atau pemimpin, itu sepenuhnya ada di tangan Tuhan. Bagaimanapun cara Daud mempertahankan kedudukannya tetap pada dirinya, kalau Tuhan sudah berkehendak harus berpindah kepada Salomo, maka Daud tidak bisa berbuat apa-apa. Demikian waktu terjadi kepada Saul. Ketika Tuhan berkata bahwa dia tidak akan lagi menjadikan Saul sebagai seorang raja, maka Saul pun tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika Tuhan mengatakan, ya, Daud yang akan menggantikan engkau sebagai raja, bagaimanapun cara Saul mempertahankan itu tidak akan bisa, karena kuasa yang sesungguhnya ada di tangan Tuhan. Ya, begitu juga dengan dua anak Daud yang bernama Absalom dan juga Adonia, saudara, yang pada saat itu berusaha dengan cara mereka untuk menjatuhkan Daud dari tahtanya sebagai raja. Yang pertama itu Absalom, saudara, yang mencoba mengkudeta Daud. Ya, kemudian nanti di hari tuanya Daud baru Adonia, saudara, yang mengkudeta. Ya, dengan cara mereka sendiri. Tapi itu pun mereka tidak berhasil. Kenapa? Karena kuasa itu sepenuhnya ada di tangan Tuhan. Hanya Tuhan yang berkuasa mendudukkan seseorang di atas tahta sebagai raja. Nah, kesadaran akan kebesaran Tuhan inilah yang membuat Daud menjadi seorang yang rendah hati. Ya. Itulah yang membuat dia merendahkan hati di hadapan Tuhan. Karena dia sadar bahwa sejatinya meskipun aku duduk sebagai seorang raja, seorang pemimpin, tapi sebenarnya kuasa itu sepenuhnya ada di tangan Tuhan. Jadi dia sadar, aku pun sebagai raja gak ada apa-apanya. Aku sebagai pemimpin pun gak ada apa-apanya. Semua dalam kendali Tuhan. Maka tidak ada yang dia sombongkan sebagai dia raja. Dia duduk sebagai raja, dia duduk sebagai pemimpin. Tidak ada yang dia sombongkan, karena dia tahu itu semua ada di tangan Tuhan. Yang kapan saja Tuhan bisa lengserkan saya dari kedudukan sebagai raja. Yang kapan saja Tuhan bisa ambil tahta itu dari saya. Maka dia menjadi seorang yang rendah hati. Saudara, hal ini juga mengingatkan setiap kita bahwa kekayaan, kemuliaan, kekuasaan dan sebagainya yang mungkin saat ini ada pada diri kita, itu semua ada di dalam kuasa tangan Tuhan. Kapan saja Tuhan bisa ambil, kapan saja bisa Tuhan berikan kepada yang lain, maka tidak ada hal yang bisa kita megahkan. Amin, saudara. Karena semuanya ada di dalam kuasa tangan Tuhan, maka itu yang menjadi pengingat bagi kita untuk kita senantiasa merendahkan hati di hadapan. Makanya ketika Daud menyadari dosanya di hadapan Tuhan, dia katakan, Tuhan, jangan ambil roh-Mu daripadaku. Ketika Tuhan mengambil rohnya itu daripada dia, hilanglah segalanya. Yang terakhir, saudara, bagaimana sikap Daud menunjukkan kekagumannya dan pengakuannya akan kebesaran Tuhan. Dalam ayat 13 dan 14 demikian, sampai 14 berkata demikian, saudara. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripada mula segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Yang ketiga, saudara, ya, sikap Daud, saudara, dia senantiasa menyadari bahwa tanpa Tuhan, dirinya atau hidupnya bukanlah siapa-siapa. Ini yang selalu
ditunjukkan oleh Daud. Sebagai kekagumannya, sebagai pengakuannya akan kebesaran Tuhan. Ya, dia selalu menyadari bahwa tanpa Tuhan, aku ini bukan siapa-siapa. Daud berkata, siapakah aku ini? Siapakah bangsaku? Sehingga mereka bisa memberikan persembahan yang luar biasa itu. Daud menyadari bahwa semua yang mereka telah persembahkan itu dari tangan Tuhan sendiri. Artinya di sini saudara, Daud betul-betul menyadari bahwa tanpa Tuhan sesungguhnya mereka bukanlah siapa-siapa. Bahkan tanpa Tuhan tidak ada hal yang bisa mereka persembahkan kepada Tuhan untuk pembangunan dan suci pada saat itu. Ya. Bahkan dikatakannya di ayat 15 dan 16 saudara, sebab kami adalah orang asing di hadapanmu dan orang pendatang sama seperti semua nenek moyang kami, sebagai bayang-bayang hari-hari kami di atas bumi dan tidak ada harapan. Ya Tuhan Allah kami, segala kelimpahan bahan-bahan yang kami sediakan ini untuk mendirikan bagimu rumah bagi namamu yang kudus adalah dari tanganmu sendiri dan punyamulah segala-galanya. Ini saudara, kata segala-galanya ini udah berapa kali disebutkan Daud di sini. Dikatakannya kami ini seperti orang asing, pendatang di hadapanmu, seperti bayang-bayang dan orang-orang yang tidak punya pengharapan. Bahkan Daud sendiri mengakui bahwa segala yang ada di tangan mereka itu adalah kepunyaan Tuhan, dan tanpa Tuhan mereka tidak bisa memperoleh semua itu. Sesungguhnya saudara, demikianlah kehidupan kita. Siapa kita ini di hadapan Tuhan? Kita ini hanya manusia-manusia berdosa yang tak punya pengharapan, dan yang seharusnya masuk dalam hukuman kekal. Itu yang sejatinya kita. Tapi kebesaran Tuhan dinyatakannya atas hidup kita. Oleh kasih karunia-Nya Dia terima kita, Dia angkat kita, Dia layakkan kita menjadi milik kepunyaannya. Ia berkati kita dengan segala kelimpahan menurut kasih karunia-Nya. Ia tunjukkan kebaikannya kepada kita dengan memberikan segala yang kita butuhkan, menyediakan segala keperluan kita. Dia berikan kita pekerjaan yang baik, dan mungkin dipercayakan kepada kita untuk menduduki satu jabatan tertentu dan lain sebagainya. Maka hal itu harusnya menyadarkan setiap kita bahwa tanpa Tuhan hidup kita ini bukanlah siapa-siapa. Tanpa Tuhan hidup kita tidak akan berarti. Kalau bukan karena Tuhan yang mengangkat Daud sebagai raja, maka Daud hanyalah seorang penggembala kambing domba. Betul, saudara? Kalau bukan Tuhan yang mengangkat Musa menjadi pemimpin yang membawa Israel keluar dari Mesir, maka Musa hanyalah seorang yang hidup sebagai pelarian. Lalu mari kita lihat diri kita dan bertanya, kalau bukan Tuhan yang menjadikan saya seperti sekarang ini, maka saya bukanlah siapa-siapa dan tidak akan jadi siapa-siapa. Perlu kesadaran itu, saudara. Dan inilah yang ditunjukkan oleh Daud. Sikap yang demikian ketika dia begitu mengagumi Tuhan dan dia mengakui kebesaran Tuhan, maka dia katakan, aku ini bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Dengan terus menyadari siapa diri kita di hadapan Tuhan, maka rasa kagum akan Tuhan itu akan selalu ada dalam hati kita, saudara. Selama kita hidup akan selalu mengakui kebesaran Tuhan, dan semua akan terekspresi melalui pujian dan penyembahan kita. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, firman Tuhan yang telah kita dengar pada malam hari ini mengingatkan setiap kita bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang besar. Mimpi pelayan boleh bersiap-siap. Kekaguman dan pengakuan kita akan kebesaran Tuhan akan membawa hati kita senantiasa terbuka untuk menyembah Dia. Kekaguman dan pengakuan kita akan kebesaran Tuhan
akan membawa kita semakin merendahkan hati di hadapan Tuhan dan sesama kita. Menunjukkan bahwa hanya Tuhan sajalah yang besar, hanya Tuhan sajalah yang hebat, dan hanya Tuhan sajalah yang berkuasa, bukan diri kita. Kekaguman dan pengakuan kita akan kebesaran Tuhan akan membuat kita terus menyadari siapa diri kita sebenarnya. Bahwa tanpa Tuhan kita bukanlah siapa-siapa, dan tanpa Tuhan kita tidak akan jadi siapa-siapa. Kalau kita menyadari ketiga hal ini, saudara, maka hati kita akan senantiasa memuji menyembah Tuhan sebagai rasa syukur kita kepada Dia. Amin, saudara. Saya undang Bapak Saudara bangkit berdiri. Pada malam hari ini mari kita menyembah Tuhan. Kita mengagungkan kebesaran-Nya. Oleh karena kebesaran-Nya, Dia anugerahkan kita kebaikan, kesetiaan, kasih. Kita bisa menikmati kemurahan Tuhan. Dan kita ada seperti sekarang ini. Itu semua karena kebesaran Tuhan. Maka sudah sepatutnya kita memuji menyembah Dia sebagai rasa syukur kita, sebagai kekaguman kita, dan sebagai pengakuan kita akan kebesaran Dia. Mari kita angkat pujian kita, betapa hatiku berterima kasih Yesus. Haleluya. Biarlah kita terus menyadari bahwa sampai hari ini itu semua karena kebaikan Tuhan. Kita ada sampai hari ini, kita dapat menikmati banyak hal sampai hari ini karena kebaikan Tuhan. Dan pujian kita sebagai rasa syukur dan terima kasih kita kepada Dia. Betapa hatiku berterima kasih Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan bersembahku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, serta ku miliki harta kekayaan yang sungguh berarti untuk persembahkan. Hanya ini Tuhan bermohonku, terimalah Tuhan persembahku, pakailah hidupku sebagai alatku seumur hidup. Kita pujian ini sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan. Betapa hatiku berterima kasih Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku, Kau memilikiku. Biarlah kami persembahkan segenap hidup kami kepadamu.
hidupku sebagai barang seumur hidup. Saudara, betapa besarnya Tuhan kita ini. Segala kebesaran, kejayaan, kehormatan, keagungan, itu semua adalah milik Tuhan. Tidak ada dasar bagi kita untuk mengambil semuanya itu untuk diri kita. Kebesaran Tuhan telah Dia nyatakan dalam hidup kita melalui pemeliharaannya atas hidup kita, penyertaannya atas hidup kita, terlebih-lebih atas keselamatan yang telah dianugerahkannya kepada kita, menunjukkan kebesarannya yang luar biasa yang tak terbatas itu. Maka sebagai kita orang-orang percaya, sudah seharusnya kita mengagumi dan mengakui kebesaran Tuhan. Dan rasa kagum kita dan pengakuan kita akan kebesaran Tuhan itu akan membuat hati kita selalu terbuka untuk memuji dan menyembah Dia. Kita tidak sungkan untuk memuji menyembah Dia. Kita tidak ragu-ragu untuk memuji menyembah Dia. Kita tidak malu-malu untuk memuji dan menyembah Dia. Karena kita betul-betul merasakan kebesaran Tuhan itu. Jika kita betul-betul mengagumi dan mengakui kebesaran Tuhan itu, maka kita sebagai orang percaya akan senantiasa hidup dalam kerendahan hati. Tidak ada yang bisa kita banggakan, kita bisa megahkan dalam hidup ini, karena kita tahu semuanya berasal daripada Tuhan. Semuanya milik Tuhan, semuanya kepunyaan Tuhan. Seperti Daud, dia menyadari akan hal itu. Maka meskipun dia duduk sebagai seorang raja, sebagai pemimpin, dia tetap merendahkan hatinya di hadapan Tuhan. Demikian juga dengan kita, saudara. Biarlah kita senantiasa merendahkan hati di hadapan Tuhan. Dengan kerendahan hati kita, kita menunjukkan bahwa hanya Tuhanlah yang besar, hanya Tuhanlah yang berkuasa. Kemegahan itu hanya milik Tuhan, dan kita persembahkan kepada Tuhan. Jika kita betul-betul mengagumi dan mengakui kebesaran Tuhan, maka kita akan terus menyadari bahwa hidup kita ini tidak akan ada artinya tanpa Tuhan. Kita tidak akan bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Bahkan kita tidak akan jadi siapa-siapa tanpa Tuhan. Maka hal itu akan menunjukkan bahwa hidup kita ini sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Kekaguman dan pengakuan kebesaran Tuhan ini akan membawa hati kita terus bersyukur kepada Tuhan, dan terus membawa hati kita untuk memuji menyembah Dia. Bapa, terima kasih buat firman-Mu yang singkat ini, yang kembali menegur, mengingatkan dan menasihati kami, memperlihatkan kembali hidup kami seperti apa di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Tidak ada hal yang bisa kami banggakan dalam hidup ini selain Engkau, Tuhan. Hanya Engkaulah kebanggaan kami, hanya Engkaulah kemegahan kami. Terima kasih buat firman-Mu. Biarlah firman ini tertanam dalam setiap hati kami, Tuhan. Hamba-Mu terbatas dalam menyampaikannya, tapi biar Roh Kudus yang terus berkata-kata dalam hati kami, memberikan pengertian pemahaman yang baru dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah kebesaran-Mu membawa hati kami terus memuji dan menyembah Engkau. Dimanapun kami berada, dimanapun Tuhan tempatkan kami, hati kami memuji menyembah Engkau, sehingga melalui pujian penyembahan kami, orang lain dapat diberkati, dan orang lain juga dapat percaya kepada-Mu, dan turut serta memuji menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Segala puji hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Mari kita diberkati Tuhan, bersama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Saudara.
Haleluya. Semua kita diberkati, amin. Haleluya. Doakan apa yang kita kerjakan dan kerjakan apa yang telah kita doakan, dan semuanya Tuhan akan menambahkan semuanya, amin. Haleluya. Baiklah Bapak Ibu, pengumuman kita akan mengadakan doa bersama setiap hari Sabtu, dan kiranya kita semuanya boleh hadir yang memiliki waktu dan kesempatannya. Mari kita saling bersama-sama dalam doa bersama di hari Sabtu. Dan mungkin juga hari Jumat kita akan adakan doa. Oh iya, ibadah Natal, dan mungkin juga Raja Wali juga. Dan kiranya semua kita boleh memiliki waktu untuk hadir bersama-sama. Dan sebentar kita akan memberi persembahan. Biarlah kiranya Tuhan yang memberkati setiap kita. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati, dan kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, sungguh kami mengucap syukur kepadamu pada malam hari ini, di mana kami boleh diberi kesempatan untuk memuji dan menyembah Engkau. Dan kami juga bersyukur boleh mendengarkan kebenaran firman Bapa. Ya Bapa, sebentar kami akan memberi persembahan. Biar kiranya Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi. Dan kami juga terus berdoa bagi saudara kami yang masih belum bisa memberi. Tuhan juga selalu memberkati setiap kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sembari saudara mempersiapkan persembahan, kita naikkan satu pujian penyembahan kita. Bersyukurlah kepada Tuhan. Kerajaan surga, kami datang kembali pada malam hari ini untuk mengucap syukur kepadamu Bapa.
Karena Engkau Bapa yang layak kami sembah, Bapa yang layak kami tinggikan. Bapa, kami sangat bersyukur punya Bapa seperti Engkau yang sungguh luar biasa Bapa. Inilah kami Tuhan, selalu berserah hanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Jamahlah hati kami Roh Kudus. Pakailah kami sesuai rencana dan kehendak-Mu dalam hidup kami pribadi lepas pribadi Bapa. Dan Bapa, kami syukur atas firman yang Kau berikan kepada kami pada malam hari ini. Kiranya Tuhan selalu memberikan kami kekuatan yang baru melalui firman-Mu ini Bapa, supaya kami akan semakin mengerti akan firman-Mu, supaya kami tetap akan taat melakukan segala apa yang perintahkan kepada kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa buat pujian penyembahan kami pada malam hari ini. Begitu luar biasa, begitu berkat-Mu itu tercurah mengalir dalam hidup kami pribadi lepas pribadi Bapa. Jamahlah hati kami Roh Kudus, urapi kami dengan urapan baru yang selalu tercurah dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ampunilah segala dosa yang telah kami perbuat Bapa, supaya tetap layak kami menerima kehadiran-Mu dalam hidup kami pribadi lepas pribadi Bapa. Sebab kami layak untuk menyembah Engkau di dalam hadapan-Mu setiap saat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Bapa, kami sangat bersyukur juga Tuhan ada di gereja gospel pada saat ini Tuhan. Kiranya Tuhan selalu memberkati gereja JKI Gospel Tuhan. Pakai gereja gospel Tuhan supaya semakin bisa menjadi berkat, supaya bisa menjadi terang bagi kota kami Rantau Prapat ini, supaya bisa menjadi garam bagi kota kami dan sekeliling sekitar tempat ini Bapa. Bapa, begitu juga Tuhan buat ibadah kami hari Minggu nanti Tuhan. Kiranya Tuhan selalu tetap campur tangan. Penuhilah jiwa-jiwa yang baru Bapa untuk datang beribadah, untuk memenuhi bangku-bangku Bapa. Biarlah bangku-bangku bertambah-tambah Tuhan, karena jemaat-Mu kami percaya Tuhan akan menuntun jemaat-jemaat baru, jiwa-jiwa yang baru datang ke gereja JKI Gospel untuk beribadah, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa, sehingga banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan Bapa melalui gereja JKI Gospel Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur Bapa segala kebaikan-Mu, kemurahan-Mu yang Kau berikan bagi gereja JKI Gospel Tuhan. Terima kasih Bapa, karena sebentar lagi Tuhan kami mau pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan melindungi dan menyertai keluarga kami semua Tuhan. Persatukan kami terus dalam kasih-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Inilah doa-doa kami kan Bapa. Kami datang kepadamu Tuhan untuk selalu mengucap syukur, karena kami percaya doa-doa kami panjatkan kepadamu. Kau mendengarkan dan mengabulkan segala doa-doa kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Marilah kita berdoa-doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita angkat tangan kita, arahkan hati dan wajah kita kepada Tuhan. Terimalah berkat dari Allah kita. Turunlah kasih karunia, anugerah yang melimpah-limpah dari Allah Bapa Surgawi, cinta kasih kemurahan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis, penghiburan daripada Roh-Nya yang kudus, yang senantiasa menolong, menguatkan dan menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Allah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.